Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas KWUL akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami, yaitu kepada narasumber interpreneur dan non-interpreneur. Kami yang beranggotakan satu, yaitu Muhammad Ali Teguh Mustaqim, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Redina Indiartanti. Yang ketiga, Alfia Praditasari. Yang keempat, Intantia Sukiyawati. Definisi entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya sekedar orang yang memiliki jiwa pengusaha, tetapi juga merealisasikan ide-idenya dengan membangun usahanya sendiri, dan dapat diartikan sebagai seseorang atau individu yang bisa menciptakan bisnis, bersedia menanggung sebagian besar risiko, dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungan. Kelebihan entrepreneur yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain yang nantinya dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Kesan tentang entrepreneur. Untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus menganggap diri kita lebih serius daripada orang lain. Jika kita menyepelekan diri kita sendiri dengan bersikap dan bertindak tidak profesional, maka orang lain akan menganggap kita sebagai lelucon. Jangan ragu untuk menunjukkan keahlian dan hasil kerja kita. Mulailah berwirausaha dari usia dini. Tidak ada kata terlalu dini. Dan meskipun sudah merasa terlambat, mulailah dari sekarang. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan, kewirausahaan mempunyai penanaman yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena seorang wirausaha mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Wirausahawan mampu meringankan beban pemerintah dengan bertahan tanpa mengandalkan pemerintah. Berkumpullah dengan orang yang tepat, yang bisa kita jadikan panutan atau teladan, karena orang sekitar kitalah yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Wawancara entrepreneur. Wawancara pertama, identitas narasumber, nama Pak Teddy, usaha ayam broiler. Besarnya pendapatan. Besarnya pendapatan yang diperoleh yaitu standarnya sekitar 5.000 ayam mendapatkan 20 juta bersih dari kantor. Penghasilan bersih setelah bayar karyawan yaitu 15 juta yang diperoleh setiap panen atau kurang lebih 36 hari. Kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki selama menjalani usaha yaitu dalam kehidupan sehari-hari seperti memperbaiki kandang, beli kendaraan, memperbaiki rumah, dan lain-lain. Tingkat kenyamanan dalam menjalani profesi. Cukup nyaman dalam menjalani profesi. Tingkat stres. Ketika ayam sakit dan mati, mungkin kita merasa stres, tapi masih bisa dikendalikan. Kelebihan yang didapat yaitu kerjanya termasuk enak atau nyantai, tidak dikejar waktu, dan penghasilan lumayan banyak. Kendala saat menjalani usaha yaitu ketika ayam sakit dapat mengurangi harga jual, ketika ayam banyak yang mati, dan naik turunnya harga jual. Wawancara kedua, identitas narasumber, nama Mas Dedi, usaha bengkel. Besarnya pendapatan yang diperoleh yaitu kurang lebih 5 juta per bulan. Kekayaan yang dimiliki selama menjalani usaha yaitu untuk kehidupan sehari-hari, beli motor, memperbaiki rumah, dan lain-lain. Tingkat kenyamanan dalam menjalani profesi, nyaman dan enjoy dalam menjalani profesi. Tingkat stres masih bisa dikendalikan dan diusahakan. Kelebihan yang didapat yaitu kerjanya tidak terikat jam kerja. Kendala saat menjalani usaha yaitu ketika banyak motor yang rusak parah dan sulit cari alat. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Wawancara ketiga, identitas narasumber, yaitu nama Ibu Sulastri, usaha warung kopi. Yang kedua, besarnya pendapatan, yaitu yang diperoleh yaitu kurang lebih pendapatan kotor 300.000 dan bersih 50.000 per hari. Yang ketiga, kekayaan yang dimiliki, yaitu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkat kenyamanan dalam menjalani profesi, yaitu cukup nyaman dalam menjalani profesi. Yang kelima, tingkat stres, yaitu masih bisa dikendalikan dan diusahakan. Yang keenam, kelebihan, yaitu kelebihan yang didapat yaitu kerjanya enak, tidak terikat. Yang ketujuh, kendala, yaitu saat menjalani usaha ketika sepi pembeli. Wawancara non-entrepreneur. Yang pertama, wawancara ke-1, identitas narasumber, yaitu nama Pak Karnoto, kerja Dinas Perhutani. Yang kedua, besarnya pendapatan, yaitu 5,2 juta per bulan dan tunjangan kinerja 12,4 juta. Yang ketiga, kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki selama menjalani usaha yaitu memperbaiki rumah dan lain-lain. Yang keempat, tingkat kenyamanan dalam menjalani profesi, yaitu nyaman dalam menjalani profesi. Yang kelima, tingkat stres, yaitu membuat artikel penyuluhan laporan hari ini yang harus diselesaikan hari itu juga. Yang keenam, kelebihan, yaitu kelebihan yang didapat mempunyai banyak saudara karena sering kunjung lapangan, mendapatkan ilmu banyak dari kehutanan dan pelestarian, serta banyak pengalaman seperti pengembangan kehutanan seperti jamur madu. Yang ketujuh, kendala. Kendala saat menjalani usaha yaitu kendala secara teknik dalam lapangan, birokrasi kelompok, administrasi kelompok, kurang mengikuti medsos. Wawancara kedua. Yang ke-1, identitas narasumber, yaitu nama Putri, kerja guru PNS. Yang kedua, besarnya pendapatan, yaitu besarnya pendapatan yang diperoleh yaitu 6,5 juta per bulan. Yang ketiga, kekayaan yang dimiliki selama menjalani profesi yaitu memperbaiki rumah dan lain-lain. Yang keempat, tingkat kenyamanan dalam menjalani profesi yaitu nyaman dan enjoy dalam menjalani profesi. Yang kelima, tingkat stres yaitu tidak mengalami tingkat stres berlebihan dan masih bisa dikendalikan. Yang keenam, kelebihan. Kelebihan yang didapat yaitu bisa mendidik murid dan anak bangsa serta peluang mendapatkan beasiswa studi. Dan yang ketujuh yaitu kendala. Tidak ada kendala dalam menjalani profesi kecuali untuk beberapa tahun ini ketika virus corona melonjak. Alhasil pembelajaran dilakukan secara daring dan itu sangat menghambat perkembangan dalam pembelajaran siswa-siswi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Untuk yang terakhir yaitu wawancara ketiga. Wawancara ketiga yang non-entrepreneur. Yang pertama itu ada namanya Mas Rizky. Beliau kerja sebagai karyawan di pabrik kayu Integra di Sidoarjo. Nah, besar pendapatan beliau itu 5 juta, kisaran 5 juta per bulan. Dan kekayaan yang dimiliki selama beliau bekerja di pabrik kayu itu untuk bayar kos, biaya makan, biaya kehidupan sehari-hari, beli motor, dan lainnya. Dan untuk kenyamanan, tingkat kenyamanan dalam menjalani profesi itu, beliau berkata kurang nyaman, dikarenakan waktu bekerjanya selama 12 jam, dan liburnya itu dibatasi, hanya 2 minggu sekali dan bahkan tidak ada libur. Untuk tingkat stresnya sendiri, beliau berkata sering dikejar waktu dan kurangnya istirahat, kadang sampai sakit. Untuk kelebihan bekerja di sini itu mendapatkan banyak pengalaman dan gaji per bulannya lumayan banyak. Dan yang terakhir itu kendala. Kendalanya beliau berkata pekerjaannya cukup berat, terus capek, kurang istirahat ketika shift malam, dan polusi dari kayu tersendiri.
Nah, berikut ini ada beberapa dokumentasi dari kami. Yang pertama itu ada foto-foto di kandang ayam, itu usaha ayam boiler. Yang kedua ada usaha bengkel. Selanjutnya ini ada foto narasumber entrepreneur lagi. Ini ada usaha warung kopi. Dan yang ini foto dokumentasi non-entrepreneur. Yang ini untuk proses profesi kerja di Dinas Perhutani. Terus yang di bawahnya ada guru PNS. Dan yang terakhir ada pabrik kayu di tempatnya di Sidoarjo. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.